untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah pengantar perjanjian baru 2. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kitab yang ada dalam perjanjian baru, yaitu kitab Filipi. Nah, yang kita ketahui, kitab Filipi ini adalah salah satu surat kiriman Rasul Paulus di samping 12 surat lainnya. Nah, kitab Filipi ini dia hanya memiliki 4 pasal saja. Surat Filipi ini dia memiliki keistimewaan yang khusus. Mengapa dikatakan memiliki keistimewaan yang khusus? Karena surat ini ditulis sewaktu Paulus berada di dalam penjara. Di dalam surat Filipi ini kita bisa lihat juga adanya ajaran-ajaran praktis yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini. Nah, di dalam kitab Filipi ini juga Paulus menuliskan nasihat bagaimana mereka harus menjalani kehidupan mereka. Dan bukan hanya itu saja, tanggung jawab iman untuk hidup menghasilkan buah menjadi penekanan yang sangat penting dalam surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Bahkan dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, di situ dituliskan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi, tetapi jika diberi kesempatan untuk menikmati hidup, mesti berani bernampak lewat buah yang dihasilkan. Penulis kitab Filipi ini sudah kita ketahui bahwa dalam pasal yang pertama ayat yang ke-1 di situ sudah dituliskan bahwa yang menulis kitab Filipi ini ialah Rasul Paulus. Nah, di situ pun ada tertulis salah satu nama, yaitu Timotius. Nah, Paulus menuliskan surat Filipi ini sekitar tahun 61 sebelum Masehi. Yang berikut yang akan saya bahas ialah penerima dari kitab Filipi ini. Jadi surat Filipi ini ditujukan kepada semua orang percaya yang tinggal di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi walaupun Paulus menulis surat ini di dalam keadaan dirinya dalam penjara, tetapi Paulus tetap mengucap syukur dan berdoa bagi jemaat yang ada di Filipi karena ia tetap yakin dengan iman yang ada pada jemaat Filipi ini. Yang berikut yang akan saya bahas ialah maksud dan tujuan dari penulisan kitab Filipi ini. Maksud dan tujuan dari penulisan kitab ini ialah di mana kitab ini ditulis untuk memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, di kota Filipi ini. Karena kota ini pada saat Paulus menuliskan surat ini, kota ini berada dalam perpecahan, sehingga Paulus menuliskan surat ini dan ia mengutus salah satu orang, yaitu Timotius ini, untuk mengantarkan surat ini kepada jemaat yang dikasihinya. Karena pada saat itu Paulus tidak bisa memberikan secara langsung surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi karena ia sementara itu dia berada di dalam penjara. Nah, perpecahan yang terjadi di jemaat Filipi ialah rasanya kurangnya rasa rendah hati dan semangat jemaat tersebut dalam bersekutu. Jadi tujuan dari penulisan kitab Filipi ini juga mau mengingatkan supaya orang Kristen, kita sebagai orang Kristen mengerti pentingnya pemeliharaan terhadap persekutuan dan kesatuan dengan Kristus sebagai Tuhan dan Raja, sehingga Injil dapat disebarluaskan. Dengan demikian, saya akan menguraikan secara singkat tentang surat Filipi, dan pembahasan yang pertama yang akan saya bahas ialah penulis kitab ini. Rasul Paulus meminta bantuan kepada rekan kerjanya, yaitu Timotius, untuk membantu dirinya mengirimkan surat kepada jemaat yang dikasihinya. Yaitu jadi tugas dari Timotius ini, dia kitab Filipi ini terbagi atas 4 pasal yang dimana di dalamnya kita dapat melihat dengan jelas ajaran Rasul Paulus tentang kesukaan hidup di dalam Tuhan Yesus. Pada pasal yang pertama, pada surat Filipi ini, dia mengajarkan bahwa Kristus adalah hidup orang percaya. Nah, pada pasal
melalui perbuatan atau sikap hidup kita. Nah, pada pasal yang kedua, yaitu Filipi 2 ayat 1 sampai 30, pada pasal ini Paulus menekankan tentang pengajaran tentang kehidupan Kristus yang dimana merupakan teladan bagi kehidupan orang Kristen. Jadi, Rasul Paulus dia mengajarkan kita bahwa kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kasih, kesabaran, dan sebagainya dari sikap Tuhan Yesus merupakan teladan bagi hidup kita. Nah, dalam surat Filipi pasal yang ketiga, yaitu Filipi 3 ayat 1 sampai 21, ia mengajarkan tentang pengenalan akan Kristus sebagai kebahagiaan bagi kehidupan orang Kristen. Dan pada pasalnya yang keempat, yaitu Filipi 4 ayat 1 sampai 23, di situ Paulus mau mengajarkan kepada kita tentang Kristus sebagai perdamaian bagi kehidupan orang Kristen. Nah, kitab Filipi ini dia memiliki tema yang sangat menarik, yaitu sukacita dan kasih sebagai persekutuan orang percaya. Jadi Kristus sebagai sumber sukacita hidup dan kekuatan. Kitab Filipi ini bagaikan panduan untuk hidup kita sehari-hari, bukan hanya serangkaian doktrin saja. Dan mengerti dan menerima surat ini, maka kita akan hidup sesuai orang Kristen yang penuh dengan sukacita dan kemenangan. Nah, mengapa saya bilang kalau surat Filipi ini dapat menjadi panduan hidup sehari-hari bagi kita? Nah, sebagai orang Kristen, karena Paulus dia mau mengemukakan tentang Kristus sendiri kepada jemaat di Filipi. Apa saja yang ada dalam hidup kita adalah Kristus, kehidupannya, pikirannya, kekuatannya, dan secara khususnya sukacitanya. Kita bisa baca dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Di situ pun sudah jelas dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, dalam pasal ini saja Paulus sudah berbicara tentang Kristus sebagai kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi terhadap Paulus ini, bahkan saat dirinya di penjara pun justru menyebabkan kemajuan Injil. Nah, disinilah kita bisa lihat nasihat Paulus untuk bersukacita dalam kesusahan yang dihadapinya. Jadi, relevansinya dari surat Filipi ini bagi kita atau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu hidup kita perlulah banyak bersyukur dan bersukacita. Nah, bersukacita bukanlah kita merasa senang atau bahagia, namun sukacita yang dimaksud di sini ialah dalam segala hal. Mau itu dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, bahagia, kita harus tetap bersukacita. Karena Paulus sudah mengajarkan kepada kita, walaupun Paulus di dalam penjara, tetapi dia merasa bersyukur, dia merasa bersukacita senantiasa. Jadi kita sebagai umat Kristen, kita patut mencontohi sikap dari Paulus ini. Ya, karena kebanyakan kita sebagai orang Kristen, kita hanya mau mengucap syukur itu saat kita merasa senang. Tapi di saat kita merasakan susah, di saat kita menderita, mengalami penderitaan itu, kita tidak mengucap syukur. Nah, jadi di sini Paulus mau mengajarkan kepada kita semua untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sekian pemaparan kitab Filipi dari saya.